mengingat itu privasi daripada klien kita yang harus kita jaga. Tapi kalau tanya teman-teman, benar nggak Mbak Ora Kasih telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Jawabannya benar. Isu yang beredar ya, kaitannya dengan klien kita Mbak Sahiyani Febria Wiraatmaja atau yang biasa kita kenal dengan Mbak Ora Kasih benar telah mengajukan gugatan perceraian kemarin tanggal 17 Desember 2020 dengan register perkara nomor 4322 PDTG 2020 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengenai materi dari gugatan perceraiannya tentu kami nggak bisa sampaikan di sini, mengingat itu privasi daripada klien kita yang harus kita jaga. Tapi kalau tanya teman-teman, benar nggak Mbak Ora Kasih telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Jawabannya benar. Kita sudah daftarkan. Tentu untuk proses selanjutnya kita menunggu panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin untuk awal itu dulu statement saya. Mungkin kalau ada yang mau teman-teman tanyakan, kira-kira bisa. Kabarnya suaminya nggak ada. Nah, iya Bang, apakah memang Mbak Oranya nggak tahu lokasi suaminya di mana? Oke, tentu kalau nggak tahu ya nggak mungkin ya. Tentu kita tahu suaminya berada di mana. Ya itu tadi, mengingat ada ketidakcocokan antara Mbak Ora Kasih dengan suaminya ya, yang ada keributan yang nggak mungkin bisa didamaikan. Ya tentu ya ini kan upaya terakhir ya, mengajukan gugatan perceraian ini sudah upaya hukum terakhir ya. Ya kita lihatlah, ini kan baru awal ya, ini baru awal, baru kita daftarkan, masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nanti untuk selanjutnya ya kita lihat seperti apa proses sidang nanti. Saya belum bisa menjawab lebih detail kan. Potensi untuk kemungkinan untuk bersama kembali, bersatu kembali kan juga kemungkinan itu ada. Masih ada ya Bang? Masih ada. Jadi saya nggak mau terlalu yang bagaimana ya. Tapi yang pasti benar kita telah mengajukan, klien kita telah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Sudah lama pisah rumah, bentar nggak sih? Dalam materi. Oke. Apa-apa yang menjadi materi dari gugatan tentu nggak bisa saya sampaikan di sini karena lagi-lagi itu menyangkut materi dari gugatan. Tapi kalau ada ketidakcocokan, ada keributan ini, ya itu benar. Ya ini kita dalam konteks kita masih menghargai dia sebagai suami daripada Mbak Ora Kasih. Udah malu aja Bang, tidak cocok bagaimana? Akhirnya didaftarkan perceraian. Ya itu kan, itu dia namanya, kita kan nggak mungkin langsung mengajukan gugatan perceraian. Mungkin sudah dibangun komunikasi antara para pihak dengan bantuan pihak keluarga atau dengan pihak ketiga lainnya. Ya mungkin sampai faktanya sampai tanggal 17 Desember kemarin belum membuahkan hasil. Ya inilah fakta yang ada. Nunggu belakangan ini ada? Ya apa namanya, yang pasti yang bisa saya sampaikan di sini adalah ya ada ketidakcocokan antara Mbak Ora Kasih dengan suaminya sampai dengan hari ini. Ya, Bang, tapi alasannya kenapa sih Bang ngajuinnya gugatan goib gitu Bang? Itu kan artinya kan Mbak Ora Kasih nggak tahu keberadaan suaminya itu Bang. Sidangnya itu 4 bulan ke depan. Iya. Jadi kita sebagaimana kita ketahui kan suami dari Mbak Ora Kasih ini kan warga negara asing ya. Ya ada proses hukum tentunya dalam hal pemanggilan dan sebagainya.
Jadi langkah upaya itulah yang kami tempuh. Karena dia bukan WNI, dia WNA, jadi ada beberapa langkah hukum yang harus kita tempuh, dan itu harus sesuai dengan aturan yang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi Masih di Indonesia domisilinya atau sudah keluar? Sejauh ini masih di Indonesia. Jadi kabar dia tinggal di Thailand atau di Hong Kong itu benar atau enggak, Bang? Mengenai dia ada di mana, dia kan bukan orang dicekal ya. Dia nggak dicekal, dia nggak dalam status cekal. Tentu ya dia bisa mobile, ya, bisa di mana aja ya. Jadi itu statement saya. Jadi kalau ditanya apakah benar telah mengajukan gugatan perceraian, benar. Kita kemarin daftarkan tanggal 17 Desember 2020 dengan nomor register perkara nomor 4322 PDTG 2020 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengenai inti dari gugatan kita adalah ketidakcocokan ya. Ada ketidakcocokan antara Mbak Aura Kasih dengan suami. Tentu harapan kita ya yang terbaik buat Mbak Aura Kasih. Hak asuh anak sendiri? Tuan, kalau anak masih di bawah usia, di bawah umur, tentu nanti ikut ke Mbak Aura Kasih. Gitu. Ada tuntutan yang lain mungkin Bang? Yang mungkin Bang yang diajukan gugatannya selain cerai? Kita nggak ada tuntutan lain-lain, kita hanya di sini saya baca sini hanya gugatan cerai saja mengenai tentunya mengenai hak asuh anak ya, tidak ada mengenai harta dan lain-lain, hanya cerai dan Hak asuh anak. Hak asuh anak, gitu. Tidak ada lain. Gitu. Jadi itu aja sih, ini juga masih berproses ya, ini juga baru mulai, mungkin kan ada pemanggilan para pihak. Setelah itu nanti mungkin pengadilan juga mencoba untuk mendamaikan. Ya nanti kita lihat. Bang, sebelum pengajuan gugatan. Ya tentu sebagai seorang kuasa hukum tentu kita menyarankan yang terbaik buat klien kita, ya kan. Siapa sih yang mau pisah dengan pasangan hidupnya ya, dengan suaminya, tentu nggak ada. Cuman ya inilah pilihan yang saat ini yang ditempuh oleh Mbak Aura Kasih. Tentu saya sebagai kuasa hukum harus menghormatinya. Artinya konsultasinya ini Bang, berulang-ulang atau gimana Bang Aura Kasihnya Bang? Ya sih, kita ya wajar ya seperti seorang klien ke pengacara ya beberapa kali. Iya. Akan hadir Bang saat mediasi? Saat mediasi tentu itu by law ya. Tentu dia sebagai prinsipal ya tentu hadir. Ya, hadir. Tentu hadir. Jadi ya itu kan undang-undang bunyi demikian ya. Karena ini pengadilan agama ya. Jadi itu. Secara mental.